Alhamdulillah kita sudah sampai ke Sungai Sidu, Desa Muara Bio. Nanti kita akan keliling mengecek seluruh lokasi dengan Pak Kabid Promosi. Banyak masukan-masukan bagaimana potensi-potensi ini nanti ditempatkan sesuai dengan dengan konsep pariwisata. Gimana Pak Kabid? Ya, kita sudah berulang kali di sini, tetapi sering menghayal tapi belum tuntas. Mudah-mudahan hayalan hari ini bisa tuntaskan untuk masa depan. Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello Pak. Hello Pak. Nampaknya lomnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita disambut dengan apa hasil buruan Pak Pedaus dan Pak Simi. Kenapu kalau bahasa awak aku. Bahasa Indonesia apa lah Nerpuh. Ini bagi masyarakat tidak tahu, ini namanya ikan selimang. Nah, ini salah satu endemik ikan di bantaran Sungai Subayang. Di tempat lain mungkin susah ditemukan, tapi di sini potensinya, populasinya cukup besar nih. Bagi masyarakat yang datang ke sini, coba sekali-kali nikmati sajian ikan salimang khas hasil tangkapan hari ini. Jadi ini merupakan kuliner khas di kawasan Hulu, Subayang. ya kawasan Subayang. Jadi kita ini akan jadi kuliner luxnya nanti, kuliner yang Kita akan buat pancake berkelas di sini. masakan kampung tapi kemasan bintang 5. Menunya hari ini cumi lompok, ini daging nerpuh dengan sambal khasnya cabai, kemudian pucuk paranci Punggalo. alias pucuk ubi. Ya. Nyo kotu aku tu baru dapat tu nyo baju dagang kan. Ya, ya. Nanti kau yang ayu dagang dulu aku nak. Pompa. Aku kat perlu ya. Kita hari ini masak nerpuh. Bagi teman-teman yang penasaran dengan nerpuh, kami undang datang ke Sungai Subayang. Enak. Pak Kades Julia, sekali-kali coba main keluar, biar tahu enaknya nerpuh. Mencoba mengagih garam. Kalau salah itu kita sombong tadi kan. Ayo kita coba nerpuhnya. Pak. Nah, yo. Makan lo. Foto-foto lain. Mulai.
Wali. Makan dong. Pak Kades terhadap potensi wisata yang ada di sepanjang Sungai Sembayang ini, yang khususnya yang ada di Desa Muara Bio. Sekarang kami hadir bersama Pak Kabid Promosi Dinas Pariwisata Kampar, kemudian dengan tokoh masyarakat. Di sini ada Pak Kades. Kita dengarkan bagaimana harapan dan keinginan Pak Kades terhadap potensi yang ada ini. Jadi harapan kami kepada kita semua dengan pariwisata ini, mungkin dengan hasil desor dan wujudnya pariwisata kita ini, mudah-mudahan terbantu oleh masyarakat kita. Sejauh ini apa kendala Pak Kades? Sejauh ini kendalanya dengan dibilang pemerintah yang tidak pelaksananya pariwisata ataupun jalan transportasi itu adalah di wilayah pemerintah kepada hutan lindung. Anda berada di kawasan hutan lindung. Itu hutan lindung ya, Marga Satwa. Ya, Palina, Hutan lindung kawasan Rimba Baling. Bang Baling. Nah, tentu ini jadi salah satu kendala, ya, Pak Kades ya, itu salah satu kendalanya, Pak. mengembangkan potensi wisata yang ada. Di satu sisi masyarakat perlu hidup dari alam yang ada di sini, termasuk kekayaan hutan, flora dan fauna, termasuk apa yang ada di sepanjang sungai ini ya. Tapi di sisi lain kita sering berbenturan dengan status kawasan ya. Nah, tentu ini juga jadi masukan buat banyak pihak, terutama para pemangku kebijakan, pemerintah daerah, kementerian terkait terhadap keluhan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Muara Bio, Kecamatan Kampar Kiri ini, bahwa salah satu cara untuk ekosistem kawasan Rimbang Baling kita terjaga dengan baik adalah mengalihkan fokus masyarakat yang selama ini barangkali melihat potensi-potensi hutan, salah satunya kayu yang ada di kawasan Rimbang Baling ini merupakan memiliki dampak ekonomis yang cukup menjanjikan, sedangkan di sisi lain ini juga dilarang dengan aturan. Nah, ini Pak Kabid, bagaimana ini kira-kira masukan untuk Pak Kades ini dan keluhan beliau ini, bagaimana kira-kira tanggapan Pak Kabid? Dengan potensi alam yang ada sekarang, sebenarnya bisa kita mensiasati bagaimana pengembangan wisata yang ada sekarang ini. Karena ini sudah barang jadi, alamnya sudah merupakan menarik dan tinggal hanya menata sedikit saja itu akan menjadi lebih menarik. Jadi bisa saja sambil menunggu regulasi-regulasi yang ada untuk mengembangkan ini secara maksimal, mungkin kita bersama memikirkan bagaimana penataan di kawasan daerah yang begitu indah ini tanpa merusak, tanpa mengganggu alam yang ada. Jadi dengan menata sedikit saja dengan kemasan-kemasan inovatif. Contohnya kita buat satu kawasan camping ground yang mungkin nyaman, kemudian lebih berkelas, kemasannya makan di dalam air itu dengan kemasan yang seperti makan di hotel gitu. Nah, ini kan menarik bagi wisatawan lokal. Kalau wisatawan mancanegara mungkin mereka lebih mencari yang tanpa AC, tanpa kemewahan, tetapi natural, Kembali ke alam ya. kembali ke alam. Nah, ini mungkin modifikasi ini yang menjadi proses awal. Jadi tidak menunggu regulasi-regulasi pengembangan tapi kita menata sedikit saja sudah menjadi daya tarik. Jadi kerja ini dimulai tanpa harus merusak ekosistem alam yang ada. Jadi saling menunjang gitu. Nah, ini saya kira ratusan orang tenaga kerja bisa hidup di sini, masyarakat terserap di sini. Nah, ini saya yakinkan bahwa masyarakat juga bisa beralih fungsi kerja dari beralih kerja dari biasanya nebang hutan, kita ngelola wisata jauh lebih nyaman, lebih lebih kekeluargaan ya, tanpa merusak alam. Nah, untuk masyarakat sendiri Pak Kabid, bagaimana? Apa yang perlu semacam kesadaran dari masyarakat ini bahwa tentu membangun sebuah kawasan wisata ini tidak hanya terletak kepada tempat atau destinasinya, tapi ada yang lebih penting dalam sabta pesona itu, salah satunya
masyarakat setempat, termasuk stakeholder yang ada, pemerintah desa, perangkat-perangkat adat, mama, tokoh masyarakat ini bagaimana? Masukan dari Pak Kabit. Sebelum kita menata sebuah tempat, memviralkan sebuah tempat wisata, yang perlu itu adalah kelembagaan dari penataan satu tempat ini. Siapa yang ngelola, itu yang utama dulu. Kemudian bagaimana kerjasamanya bagi hasilnya dengan seluruh pihak yang berkait dengan situ, dengan kawasan itu. Kemudian juga ada perjanjian yang harus diikat secara tertulis supaya semua kesepakatan untuk kedepannya kita hanya menjalankan saja tanpa ada lagi di perjalanan ada kesalahpahaman di perjalanan ketika ini berjalan gitu. Kemudian juga yang penting itu kekompakan masyarakat bersama tokoh-tokoh yang terutama kepala desa yang punya visi jelas untuk membangun ini gitu. Jadi punya semangat yang sama. Mudah-mudahan jalannya akan dipermudah. Pak Kades, apa harapannya? Apa harapan support yang dibutuhkan untuk merealisasikan merealisasikan harapan-harapan keinginan Pak Kades tadi bersama masyarakat yang ada tentang potensi ini? Apa kira-kira support yang perlu diberikan oleh para pihak, terutama pemerintah daerah maupun pemerintah pusat? Jadi kalau harapan kami, harapan yang pertama ini untuk wisata ini untuk bagaimana dapat pekerjaan selaku masyarakat istimewa itu aja Pak. Kami selaku pemerintah desa ini kami kepada apa harapan Pak? Silakan Pak, apa harapan dan potensi yang ada ini kira-kira untuk anak kemenakan dan sanak yang ada di sini? Dan tentunya apa harapan dukungan yang diperlukan dari pemerintah maupun pihak-pihak yang bisa memberikan support terhadap potensi-potensi yang ada di sini bisa mendatangkan manfaat untuk masyarakat. Terima kasih banyak kepada Bapak anggota DPR untuk Kabupaten Kampar dan juga Bapak Kabit dan juga Bapak Kades dan seluruh masyarakat yang hadir di sini. Jadi kami dari masyarakat sangat mengharapkan dukungan dari pihak pemerintahan karena di sini pertama sekali dulu itu sifat masyarakat sesuai yang disebut Wali tadi itu ladang berpindah-pindah tentu menebang hutan. Jadi dalam hal ini harapan masyarakat dengan adanya suatu potensi yang sangat mendukung terutama di Kampar Kiri Hulu istilahnya suatu potensi wisata. Jadi dalam hal ini kami harapkan kepada mungkin pihak yang berwenang untuk mendukung dalam bentuk apapun supaya hal ini bisa terlaksana dan juga ini akan menambah istilahnya usaha daripada masyarakat dan juga menambah perekonomian masyarakat yang ada di sini terutama di Kampar Kiri Hulu ini. Dan juga yang kedua itu jalan tadi, mudah-mudahan pihak pemerintah memperhatikan kami yang di daerah sulit yang selama ini namanya di daerah sulit Pak. Jadi dalam hal ini sulit, jadi dalam hal ini kami minta jalan yang ada yang sudah dibuka sekarang ini yang mungkin transportasi ini mungkin lebih diperbagus, biar mudah dan juga bisa hendaknya tidak-tidaknya roda 2 itu tidak sesuai dengan apa daripada pemerintah. Kalau permintaan kami roda 4 Pak, supaya istilahnya ini bisa pula kami hidup seperti bagaimana bisa kami bernafas seperti orang-orang yang ada di luar di sana gitu. Jadi dalam hal ini kepada Bapak dan juga mungkin dengan rombongan yang datang sekarang ini harapan kami mudah-mudahan ini menjadi istilahnya motivasi bagi kami untuk mempertahankan alam. Buktinya Pak sampai sekarang airnya masih terjaga dengan baik, hutannya masih terjaga dengan baik. Mohonlah istilahnya dukungan kepada masyarakat untuk masyarakat istilahnya terutama Kampar Kiri Hulu ya untuk menambah dari kehidupan masyarakat yang ada di sini. Kami sangat berharap kepada bapak-bapak yang adalah istilahnya sudi atau mau untuk mendukung hal-hal yang seperti ini Pak. Mudah-mudahan Bapak selalu badan sehat, rezeki murah dan selalu lindungan daripada Allah. Hanya untuk memperjuangkan masyarakat yang ada di sini. Terima kasih. Ya, jadi hari ini kami sengaja datang dengan saya sendiri beserta Pak Kabit Promosi Dinas Pendidikan Kampar melihat potensi ini. Kita melakukan nanti survei pemetaan wilayah sehingga nanti dari situ bisa kita buat semacam landscape atau set plan wisata. Barangkali untuk dalam waktu dekat ini kita jadikan satu tempat sebagai
percontohan bagi apa? Ya, dari percontohan pilot project. Kalau ini nanti sudah jadi, bisa jadi semacam acuan bagi tempat-tempat lain, daerah lain yang kami lihat potensi luar biasa. Sepanjang Sungai Subayang ini di kiri kanannya sudah ada batu karang, sudah ada hutan alami. Tentu potensi ini perlu dijaga. Kenapa menjaganya? Karena supaya potensi ini tidak rusak, perlu kita buat semacam kesepakatan dengan masyarakat, dan masyarakat mintanya sebagai yang sampaikan Pak Karis tadi cukup simpel. Bagaimana hutan ini bisa memberikan manfaat untuk mereka. Kalau tidak diberikan support, tentu mereka akan memanfaatkan sesuai dengan pengetahuannya. Ya, kalau ada kayu ya di kayunya, kalau ada potensi tambang diolah tambangnya. Nah, ini cara menjaganya adalah bagaimana supaya jangan seperti ini pola pikirnya. Dengan cara apa? Potensi ini tetap keaslian yang kita jaga, dan ini kita jual kepada pihak luar, wisatawan dalam negeri maupun luar negeri, tentu dengan kemasan-kemasan yang sesuai standar wisata sendiri. Nah, kita nanti akan dibantu oleh Pak Kabit. Kita keliling melihat potensi lahan, landscape lahan yang ada di kawasan Sungai Sidu, khususnya di jembatan gantung Sungai Sidu ini. Nanti bagaimana di sini kita tata dengan baik, dengan arahan dari dinas pariwisata yang tentunya lebih banyak berpengalaman terhadap pengelolaan penataan tempat-tempat wisata, dan nanti pengelolanya kita berdayakan masyarakat setempat melalui sebuah komunitas, bisa jadi Pok Darwis atau komunitas lain, yang mana ini nanti akan diberikan edukasi oleh pemerintah Kabupaten melalui dinas pariwisata. Jadi oleh karena itu tentu perlu kerjasama semua pihak. Pak Kades sudah menyampaikan harapan keinginannya, masyarakat setempat juga sudah menyampaikan harapan keinginannya. Pak Kabit Pariwisata melihat potensi luar biasa dan kita semua bersinergi. Kita harapkan juga masyarakat yang ada di sini, mama tokoh adat juga memberikan support. Walaupun barangkali kerja ini belum instan bisa kita lakukan, tapi secara perlahan ini akan kita lakukan pelan-pelan hingga nanti semua bisa melihat bahwa kalau kita bersama-sama, insya Allah ini bisa kita wujudkan. Barangkali itu, ya silakan Pak. Begini Pak, mengenai hutan lindung itu, ini mohon maaf kalau salah, tidak semuanya termasuk dalam kawasan hutan lindung. Karena kalau di sini tugu hutan lindung itu ada di belakang lagi Pak. Ada di belakang. Tapal batas. Tapal batas yang dibikin oleh KSDA KSDA itu Pak, KSDA Riau. Itu jauh lagi di belakang Pak. Jadi kami bisa nanti kepada tim kami tengokkan tapal batas yang dibikin oleh KSDA, dan dari tapal batas menurut orang KSDA yang datang dulu, dari tapal batas itu ke sana itu termasuk SM, dari tapal batas itu ke sini itu termasuk hutan komersil. Ya, jadi hutan apa namanya? Satwa marga apa? Satwa Bukit Rembang Baling. Ya, Rembang Baling. Jadi memang untuk melakukan pengelolaan kawasan ini kita perlu bersinergi dan membangun komunikasi dengan banyak pihak. Pemerintah daerah melalui Dinas Pariwisata hari ini mengutus Pak Kabitnya, tentu ini akan komunikasikan nanti dengan Bapeda juga, dan setelah ini juga nanti kita akan bawa pemerintah setempat, tokoh adatnya berkomunikasi juga audiensi dengan BKSDA selaku perpanjangan tangan Dinas Kehutanan dalam pengelolaan kawasan ini, sehingga nanti jangan ada yang salah langkah. Semua pihak kita komunikasikan biar kita dapat arahan, dapat masukan, niat baik kita lakukan dengan baik, insya Allah hasilnya baik. Kadang-kadang kalau niat baik bicara yang tidak baik juga hasilnya juga tidak memberikan kebaikan. Oleh karena itu tentu step by step langkah-langkah ini kita lakukan. Hari ini kita pemetaan supaya kita lihat kondisinya, ini juga jadi bahan nanti berkomunikasi dengan BKSDA dan pihak-pihak yang terkait baik di kabupaten maupun di provinsi. Pak Kabit, apa kira-kira lagi masukannya? Untuk terakhir, hutan adalah anugerah dari Tuhan. Ketika hutan kita tebang untuk kehidupan hanya cukup untuk makan. Tetapi ketika hutan dijaga, itu kita akan bisa jadi kaya dengan hutan. Jadi mau kaya, ya jaga hutan. Jadi apa Pak, kalau yang sekali habis apa namanya? Ini kekayaan yang akan bisa kita nikmati. Yang nggak ada, yang kita jual nggak ada habis-habisnya. Nah, ini kekayaan yang kita jual nggak akan pernah habis-habisnya. Dengan cara apa?
dengan cara salah satunya pemberdayaan potensi wisata. Jadi hutan adalah warisan untuk anak cucu. Habis sekali maka akan perlu puluhan bahkan setahun untuk mengembalikannya. Kami atas nama masyarakat siap untuk menjaga hutan demi masyarakat juga. Kami juga siap menjaga hutan demi tujuan wisata di Desa Molobio. Sip. Terima kasih. Mari kita saksikan nanti kondisi kontur lahan atau landscape-nya, dan nanti bisa kita buat set plan dan perencanaan wisatanya. Moga-moga ini juga dapat dukungan dari banyak pihak, terutama pemangku kepentingan yang ada di desa, yang adat, dan kecamatan hingga kabupaten dan provinsi. Ini juga moga-moga jadi dapat support kita, jadi bahan referensi dan support bagi pemerintah pusat bagaimana menjaga hutan itu dengan cara memberdayakan mengelola masyarakat yang ada di kawasan. Terima kasih. Ikan enak. Nah, apa? Demikian perjalanan kami dari Sungai Sembayang serta rombongan. Semoga apa yang sudah kita survei, diskusikan tadi bisa kita saksikan dalam rangka melihat potensi wisata yang ada di Sungai Sembayang, khususnya di Desa Molobio di bantaran Sungai Sidu. Demikian perjalanan kami. Terima kasih.